Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius pasal 15 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Alayak kana ruar siapa mangan siarro halui lawasido mangaramuni jolmai. Saudara-saudara, jika kita menilai seseorang itu hanya dari luarnya saja, kita bisa tertipu. Apalagi tentang mengukur kualitas iman seseorang. Tentu kita tidak dapat menilai hanya sebatas tampilan luarnya saja. Akan tetapi kita harus melihat seluruh totalitas kehidupannya. Apakah sesuai perkataannya dengan perbuatannya? Apakah kesehariannya benar-benar mendekatkan dirinya kepada Tuhan, baik melalui dua-duanya maupun hubungan baik dengan sesamanya. Nats kita dilatar belakangi oleh tindakan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mempertanyakan bahwa menegur Tuhan Yesus karena murid-muridnya tidak mencuci tangan sebelum makan. Padahal dalam tradisi Yahudi, tindakan itu diharamkan. Yang jelas bahwa orang Farisi dan ahli hukum Taurat hanya melihat dari sisi luarnya saja, dan mereka menuntut tampilan luar. Dan jika ini dilakukan, itulah yang membuktikan kesucian seseorang. Namun Tuhan Yesus membantah dan meluruskan pemahaman mereka. Dengan terus terang Tuhan Yesus mengatakan, bukan yang masuk yang menajiskan, akan tetapi yang keluarlah yang menajiskan, seperti perkataan dan perbuatan yang menajiskan. Yang pasti adalah hati. Bagaimana menjaga hati? Karena dari situlah timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat seperti tertulis dalam Matius 15 ayat 19. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan setiap orang yang menjadi pengikutnya terus berusaha untuk memperbaiki hatinya. Jika memang seseorang itu baik hatinya, dengan sendirinya akan sejalan dengan tingkah lakunya. Hati yang dikehendaki oleh Tuhan adalah hati yang selalu merendahkan di hadapan Tuhan. Hati yang selalu mengakui ketidaksempurnaannya, tidak menganggap diri yang lebih utama, tetapi bagaimana mengedepankan kehendak Tuhan. Selalu berusaha bercermin dengan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan membimbing hati, sehingga seseorang itu memiliki hati yang lembut dan tulus hati, yang mudah berbelas kasihan dan peduli dengan orang lain. Tetapi siapa yang tidak menjaga hatinya dan membiarkannya tanpa dipimpin oleh firman Tuhan, hatinya akan makin jauh dari Tuhan. Hati akan tercemar oleh keinginan-keinginan yang dapat membuat dirinya melakukan dosa. Tanpa disadari, hati akan semakin rusak dan berperilaku buruk. Hati yang semakin rusak inilah akan menimbulkan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut, akan menajiskan dirinya. Saudara-saudara, marilah kita pahami bahwa hati kita adalah pusat pengendalian sikap. Hati mencerminkan siapa kita sesungguhnya. Dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah ibarat seperti mata air. Bila sumbernya kotor, maka kotorlah airnya. Namun bila sumbernya bersih, maka bersihlah airnya. Kita harus menyediakan diri kita untuk siap dikoreksi dan dibentuk
serta diperbaharui oleh Tuhan. Mari kita terus diterangi oleh firman Tuhan, dan mari kita meminta Tuhan untuk menyelidiki hati kita, untuk tetap bersih, karena dari sanalah hal-hal yang baik terhadap sesama kita, dan juga hal-hal yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga atas berkat serta penyertaan Tuhan atas hidup kami sepanjang malam hari dan hingga pagi hari ini. Berkatilah kami untuk satu hari ini dalam segala kegiatan kami, dalam segala aktivitas kami. Berkati keluarga kami, anak-anak kami. Bapa yang di surga, kiranya Tuhan menuntun kami, membimbing kami, dan memberikan arahan di dalam roh-Mu, sehingga kami beroleh hikmat untuk menjalani kehidupan kami, supaya kami berkenan baik dalam tutur kata kami. Apa yang ada di dalam hati kami, biarlah hati kami bersih, tulus, sehingga akan memancarkan kebaikan melalui tutur kata kami, perbuatan kami sehari-hari. Oleh karena itu Bapa, berkati kami dalam setiap kehidupan kami, baik dalam persekutuan kami dengan sesama kami. Biarlah segala sesuatu yang kami perbuat itu berkenan di hadapan Tuhan. Berkati para jemaat-Mu, berkati orang-orang yang menderita saat ini oleh karena penyakit. Tuhan kiranya berkenan memberikan kesembuhan. Dengan adanya banyak masalah, persoalan, pergumulan hidup, kiranya Tuhan juga menolong mereka, sehingga mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pasu-pasu de batao, sai ramoti de batao, sai do pato, morinai tu morimu. Pinadomuni de